Jadi nanti di akhir boleh disampaikan soal UTS-nya. Nanti minggu depan tiap-tiap sudah masuk dengan insya Allah Pak sudah jangan lupakan. Jadi nanti setelah ini materi kita sedikit saja mengenai laporan termasuk insight. Nanti setelah itu ulun sampaikan mengenai UTS-nya. Jadi minggu depan tiap tinggal lanjut dengan Pak Dokter Sudadi. Ya. Oke, baik. Setelah minggu kemarin kita bicara mengenai kegagalan konstruksi akibat pelanggaran kode etik, hari ini kita sedikit menyinggung mengenai dokumen apa yang biasa dibuat untuk menyikapi atau menindaklanjuti kegagalan konstruksi tersebut. Jadi biasanya dokumen ini dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan yang ditunjuk oleh owner atau pemilik konstruksi setelah adanya kegagalan konstruksi. Sebagai contoh untuk apa masih nyambung kejadian minggu kemarin, yang ditunjuk itu adalah tim ahli dari komisi tim penilai ahli kegagalan konstruksi yang dari sebenarnya yang dari Kalimantan Selatan diwakili oleh Pak Sukmo Habibie dan Pak Dr. Ika dari Departemen Kepolisian Teknologi Profesi waktu itu. Nanti insya Allah kalau sempat kita lihat contoh laporan kegagalan konstruksi. Jadi kenapa harus ada laporan teknis kegagalan konstruksi? Karena untuk menindaklanjuti kalau secara hukum itu harus tahu dulu kejadian kegagalan konstruksi ini diakibatkan oleh siapa atau oleh apa. Seandainya ada person yang ada orang yang menyebabkan kegagalan tersebut, maka itu akan berlanjut ke ranah hukum. Namun di sini tim penilai ahli itu biasanya tidak melihat dari sisi hukum. Jadi mereka melihat dari segi teknis. What, when, how, why. Apa, kapan, kenapa, dan bagaimana. Maka di sini biasanya laporan teknis kegagalan konstruksi ini dibuat oleh tim independen yang terdiri dari beberapa polisi pertama, contohnya ada arsitektur, ada pengaruh, dan di bawah biasanya kemudian desain analisis dihitung ulang. Nah dalam hal ini menghitung ulang ini adalah untuk modeling, memodelkan kembali bentuk kegagalan konstruksi itu terjadi karena apa? Contoh apakah karena kalau di sipil kegagalan bangunan apakah karena fondasinya yang tidak kuat atau karena tiangnya yang tidak kuat. Nah itu dihitung ulang, dicoba beberapa skenario sampai ketemu modeling yang paling mendekati kondisi lapangan. Nah itu analisisnya. Namun dalam hal ini karena dari segi teknis itu tidak mengindeks atau tidak menghukum, hanya menyampaikan ini terjadi karena fondasi kurang layak, tidak menyalahkan kontraktor dan tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi hanya menyampaikan bahwa misalnya ada bangunan rusuh yang sudah disampaikan bangunan rusuh disebabkan karena fondasi muatan fondasi itu tidak mampu menopang beban yang ada, cuma sampai di situ. Tidak sampai ke yang untuk yang salah siapa, apakah yang salah di konsultan perencana yang salah desain atau kontraktor yang salah melaksanakan, itu tidak sampai ke situ. Nah tentu saja ini juga disampaikan dengan bahasa yang baik. Hanya ini adalah contoh laporan teknis kegagalan konstruksi. Biasanya ini ya kadang saya minta kalau nggak dari dinas PU dari ya penyidik terkait. Nah biasanya minta siapa? Dokumen penilaian ini yang minta biasanya kadang kepolisian, bisa kejaksaan, bisa kontraktor, bisa konsultan, tergantung siapa yang biasanya siapa yang paling berkepentingan atau paling dirugikan. Contoh waktu apa kemarin itu yang minta kepolisian sama kejaksaan. Kenapa? Karena ada dari mereka itu ada indikasi kesalahan manusia di situ, sehingga di situ yang minta adalah kepolisian dan kejaksaan.
level dan konsultan di situ termasuk tim yang dimintai keterangan. Nah, jadi biasanya pelaksanaan penilaian kegagalan konstruksi itu terdiri dari beberapa tahap seperti ini. Pertama ditunjuk dulu, ini tidak kalau di sipil ya, sama seperti sipil. Kalau di sipil, kalau yang terjadi kegagalan di jalan atau di mana, maka yang berkonsentrasi adalah bidang bina marga. Kalau bidang bendungan keairan, kalau misalnya bangunan gedung, itu di sana. Nah, dari situ mereka akan dilanjutkan dengan sampel tadi dibawa ke laboratorium untuk diuji dan kadang mungkin 30 sampai 36 jam baru dianalisis modeling kira-kira kegagalan konstruksinya akibat apa. Nah, kemudian baru menyusun laporan teknis. Ini adalah step secara umum ya. Umumnya mungkin ada beberapa step yang berbeda tergantung kasusnya. Tapi umumnya sih seperti ini. Ada surat pemeriksaan, kemudian kita lihat kondisi existingnya dulu, kemudian ambil sampel uji di lab data lab atau data lapangan itu kita gunakan untuk memodelkan, menganalisa untuk kembali setelah kegagalan terjadi, baru dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, sistematika laporan teknis sendiri gimana? Ya sebenarnya kurang lebih aja sih tentang masalah ilmiah ya. Ada bagian awal, ada bagian inti, ada bagian akhir yang semuanya dibuat oleh tenaga ahli. Biasanya tim sih, jarang kalau sendirian. Kecuali memang dirasa laporannya sama ada awal, inti, akhir. Nah, kalau babnya gimana? Biasanya ini umum ya. Jadi laporan kegagalan konstruksi umumnya ada pendahuluan. Pendahuluannya apa? Cerita lokasi. Jadi cerita lokasi kegagalan berada di mana, di provinsi apa, kemudian karakteristiknya bagaimana, termasuk kronologis kejadiannya itu, misalnya didahului hujan deras, setelah hujan deras terjadi keretakan ini, nah itu ada di bagian pendahuluan. Jadi kalau cerita mengenai awal sampai kejadiannya gimana itu di pendahuluan. Kemudian ada pelaksanaan dan hasil survei di sini, berdua. Pelaksanaan dan hasil survei jadi menggambarkan kapan survei dilaksanakan, kapan pengamatan lapangan dilaksanakan, hasilnya apa, dalam hasilnya apa, data mentahnya di mana. Kemudian bab 3 itu biasanya pedoman perencanaan teknis atau pelaksanaan teknis, jadi harus ada SRI yang jadi acuan mana. Kenapa? Uh, beda 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 pedoman, beda pendekatan, jadi harus jelas dulu. Nanti misalnya dasar teorinya nanti menggunakan didekati dengan SRI ini, menggunakan ini dan lain-lain. Nah, nomor 4 itu sama kayak sensitivity, biasanya analisis kondisi existing, analisis data, baru kesimpulan dan rekomendasi. Jadi ini secara garis besar isi laporan kegagalan konstruksi itu. Jadi pendahuluan, 2 surveinya diceritakan, 3 pedoman perencanaan pelaksanaan teknis, 4 analisis kondisi existing, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Pendahuluan isinya apa? Pendahuluan isinya yang pertama latar belakang. Nah, tujuan terus metode pelaksanaan. Latar belakang apa? Sejarah sebenarnya. Jadi dari awal dulu lahan itu apa, kemudian tahun berapa dibangun, direncanakan sekian lantai, kemudian di tahun sekian ada perubahan konstruksi, kemudian di tahun sekian ada kejadian apa-apa-apa, sampai ujungnya mengalami kegagalan konstruksi. Seperti itu di latar belakang. Biasanya kita lengkapi dengan peta lokasi, Google Earth, kemudian kita zoom sampai ke foto-foto lapangan itu kondisinya di latar belakang. Kemudian ada tujuan laporannya apa, misalnya meninjau
atau kegagalan konstruksi dari segi keteknik sipilan atau dari segi ekonomi, dari segi apa, itu tujuannya dilakukan apa-apa supaya nanti pembahasannya enggak uh, nggak berdampak ke arah lain. Jadi fokuskan kita contoh satu dilihat dari sisi konstruksi udah gitu aja. Kalau nggak terlalu luas, kalau terlalu luas nggak selesai nanti. Lalu metode pelaksanaan, jadi metode pelaksanaan ini ya isinya metode pelaksanaan berdasarkan survei lapangan, pengambilan data dilaksanakan pada hari apa dan lain-lain. Itu menyiapkan untuk nanti ke bab 2 di pelaksanaan survei dan pengambilan data. Jadi pada saat pelaksanaan survei dan pengambilan data, maka didahului survei kondisi existing. Awal itu uh, awal itu biasanya setelah setelah kejadian datang ke lapangan didampingi oleh pihak terkait, foto-foto dulu, kemudian setelah foto-foto baru nanti langsung ambil data. Jadi biasa survei kondisi existing itu kita awal datang dulu melihat lokasi, jadi lihat dulu oh kejadiannya seperti apa, terus kira-kira kalau data apa yang perlu kita ambil, kemudian kalau mau ngambil data itu contohnya alat apa yang harus kita gunakan. Contoh yang sama kemarin ternyata untuk ngambil sampel perlu alat berat, jadi setelah survei pertama alat berat diletakkan dulu baru pengambilan sampel. Jadi nggak langsung di awal itu, nggak, biasanya survei kondisi ini nggak sekali, kadang 2 sampai 3 kali tergantung kondisi. Kemudian kalau sudah dapat data baru kita bicara hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini yang di lapangan gimana kondisinya. Contohnya hasil pengukuran misalnya kejadian di Gambut itu luas wilayah terdampak dan lain-lain, itu di hasil pengukuran. Kemudian kalau ada pengujian lapangan kita diskusikan pengujian lapangannya. Contohnya Gambut kemarin akhirnya harus diuji tanah ulang di lapangan untuk memodeling karena data tanah yang di kondisi terdekat nggak ada, jadi harus pengujian tanah ulang. Kemudian pengujian laboratorium itu untuk sampel yang telah diperoleh. Jadi kalau nanti kita cerita mengenai latar belakang dari awal sejarah tempat itu sampai kejadian konstruksi, dari awal dia dibangun sampai kejadian konstruksi, bab 2 itu bicara data, mulai dari bagaimana kita memperoleh data sampai data mentah nanti apa. Tapi ya jelas itu data mentah itu di bab 2 itu. Nah, baru bab 3 nya apa? Peraturan pedoman perancangan teknis. Jadi dari data di bab 2 lalu kita bisa tahu kita punya data apa, bisa diolah dengan rumus apa. Karena macam-macam pendekatan perlu macam-macam data. Jadi disesuaikan data di lapangan yang kita peroleh itu data yang mana, lalu kita milih pedoman perancangan teknis yang paling mendekati apa aja yang digunakan. Jadi cuma pedoman peraturan yang dipakai. Kemudian kita dekati juga dulu, misalnya 10 tahun yang lalu waktu bangunan itu dibuat, apa standar yang digunakan. Nah, makanya di sini kata-katanya standar perencanaan konstruksi yang gagal, dan kemudian ada konsultan perencana pada saat mendesain itu menggunakan standar yang mana. Lalu persyaratan keamanan internal dan eksternal. Dalam hal ini ada syarat safety factor yang harus ditepati oleh satu bangunan, itu kita bicara. Jadi intinya di sini ini sebenarnya teori, jadi teori mengenai ya apakah kita pakai SMI atau pakai ASTM kalau institusi atau konstruksi, misalnya, terus atau pakai standar Amerika atau standar mana yang digunakan oleh tim yang menilai kegagalan bangunan dan yang digunakan oleh tim perencana pada saat mendesain konstruksi yang gagal itu. Kemudian selain peraturan juga pedoman yang dipakai. Bisa perencanaan tadi, bisa pelaksanaan konstruksinya. Jadi didekati dari dua sisi. Yang bab 3 yang hijau itu kita dekati dari sisi konsultan perencana, yang biru ini kita dekati dari sisi kontraktor yang pelaksana. Jadi kalau sudah bicara perencanaan, maka lihat tadi standar pelaksanaan konstruksi yang digunakan apa, contohnya apa, misalnya waktu pasang fondasi menggunakan alat apa dan lain-lain. Nah, itu dilihat dulu karena
kita belum tahu yang berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi itu yang sebelah mana, maka kita dekati dari semua. Terus persyaratan keamanan pelaksanaan juga kita lihat. Nah, baru setelah itu kita bicara bab 4. Bab 4 itu adalah data dari bab 2. Data dari bab 2 ini, data hasil survei kondisi existing, kemudian laporan pengujian lapangan dan laboratorium yang sudah diolah menggunakan pedoman dan perancangan yang kita sebutkan di bab 3, itu kita paparkan di bab 4, analisis kondisi existing. Jadi dilihat kalau dalam ini karena contohnya ini yang menyusun kumpulan orang bioteknik ya, kalau kita keluarga, jadi kalau bicara tim batang itu ada stabilitas internal, maka contohnya ini adalah analisis kondisi existing dari internalnya bagaimana, stabilannya dari eksternalnya bagaimana, kemudian dari pelaksanaan pekerjaan itu bagaimana. Baru, nah dalam hal ini juga bisa hitung manual, bisa pakai software, ya. Kemudian baru kesimpulan dan rekomendasi. Tapi sekali lagi tadi sudah di awal sudah kita lihat di sini. Bahwa teknis kegagalan konstruksi ini tidak menghukum atau tidak menghakimi. Jadi hanya melihat dari segi teknis, termasuk kesimpulan dan rekomendasinya itu hanya menyatakan bahwa analisis, contohnya analisis menunjukkan bahwa kegagalan konstruksi terjadi karena faktor kegagalan di bagian fondasi. Tapi kita tidak cuma cukup sampai situ, kita tidak menyalahkan, misalnya kita tidak menyatakan bahwa hal ini diakibatkan oleh kesalahan desain fondasi oleh konstruktor berencana, atau misalnya hal ini disebabkan kesalahan pelaksanaan oleh kontraktor. Tidak sampai pelaporan teknis kegagalan konstruksi, tidak sampai situ, hanya sampai dikatakan gagal di sini sudah stop sampai situ. Maka dari itu kita tidak menghukum, itu bukan ranahnya insinyur yang menghukum itu. Insinyur itu diminta pendapat sampai di kesimpulan dan rekomendasi aja. Rekomendasinya apa? Contohnya perbaikannya bagaimana? Sebagai contoh yang jalan KPU kemarin itu kan longsor. Nah itu maka kesimpulannya itu adalah perkiraan penyebab. Rekomendasinya adalah saran untuk perbaikan supaya jalan itu bisa digunakan kembali. Nah itu kesimpulan dan rekomendasi itu. Jadi insinyur laporannya tidak sampai menjudge yang salah ini. Nah seperti biasanya ada lampirannya. Lampirannya apa? Lampirannya pertama dokumen hasil survei. Jadi data mentah itu biasa tetap kita lampirkan juga di situ untuk validitas kita prolab. Kemudian ada foto-foto pelaksanaan juga disampaikan. Hasil pemeriksaan lapangan ini kalau sudah dari dilihat ya. Jadi dokumen hasil survei itu biasanya absen. Lampiran satu kan atau absen. Jadi di lapangan tetap absen. Absen sama foto biasanya. Kemudian lampiran 2 foto pelaksanaan. Lampiran 3 hasil pemeriksaan lapangan. Lampiran 4 hasil pemeriksaan laboratorium. Ini form dari lab khususnya langsung kita sampaikan. Yang kelima dokumen pendukung apa biasanya surat penugasan yang mendasari, misalnya bapak ibu nanti diminta membuat laporan itu surat penugasannya dasarnya apa. Kemudian misalnya ada kontrak terdahulu atau dokumen perencanaan terdahulu dan lain-lain itu mesti di dokumen. Karena ini mungkin slide-nya sedikit aja. Jadi minggu depan insya Allah Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi pembicaraan praktek dan standar ya. Untuk UTS-nya, sebelum ke UTS ini saya beri contoh, saya sampaikan contoh sedikit mengenai laporan kegagalan konstruksi ya. Nah ini contoh laporan kegagalan konstruksi yang untuk kasus area longsor kilometer 171 Desa Satu Barat, Kecamatan Satu, Kabupaten Maluku, Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu itu kebetulan disusun oleh kelompok biasa dan saya diminta sebagai admin di sini. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Rusdi. Nah isinya apa? Seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pendahuluannya dasar kajian, kondisi pendahuluan di sini. Jadi 1, 2, 3 ini pendahuluan. Jadi dasar kajiannya, latar belakangnya, kondisi area longsoran itu sampai di situ, termasuk untuk kajian
dalam hal ini yang dilihat dari sisi apa. Kemudian yang bab 2 untuk lapangan itu adalah 4 dan 5 ini. Jadi yang 4 5 tadi yang pelaksanaan survei dan pengambilan data itu di sini nomor 4 dan 5 ini kondisi topografi dan geometri lereng, kemudian karakteristik tanah, area longsoran dan sekitarnya hasil pengamatan. Kemudian yang di bab 3 pedoman perancangan teknis dan pedoman pelaksanaan konstruksi itu di sini metode analisis yang nomor 6. Jadi metode analisisnya menggunakan standar SSI apa, menggunakan rumus apa, menggunakan faktor apa, itu yang analisis data yang di sini 7, 8, 9, 10 ini. Jadi analisis stabilitas lereng area longsoran, hasil observasi retakan tanahnya, stabilitas lereng dan faktor pemicu potensi longsoran. Nah dari 7, 8, 9, 10 ini baru diambil kesimpulan. Nah contoh sistematika laporan yang satu. Jadi kebetulan itu yang provinsi yang jadi semua rata-rata ya seperti saya bilang tadi, mungkin penamaannya beda, tapi secara garis besar laporan apa sih laporan teknis gagal konstruksi itu ya ini satu pendahuluan, dua pelaksanaan hasil survei, tiga pedoman perancangan, empat analisis, lima penyelesaian. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya buka soal UTS. Kalau ada yang mau. Bapak minggu depan UTS-nya tertulis kah Pak atau kasih tugas Bapak? UTS-nya saya laksanakan tanggalnya besok. Jadi dia tercatatnya hari ini aja. Ini saja Om. Jadi kalau saya ini nanti saya kalau di grup juga nanti dokumennya soalnya. Jadi mulai hari ini saya kerjakan. Jadi minggu depan supaya dalam segala masuk. Soalnya kita dari kalender online ini agak ketinggalan 1 bulan, jadi malah nanti izin masternya agak lama kalau gitu. Makanya saya pakai UTS-nya kita take home aja. Jadi satu soal, Bapak Ibu bersiap bagi kami penerapan pada etik dan etika profesi dalam bidang pengerjaan Anda saat ini. Tujuan format bebas, formatnya bebas, silakan diupload dalam PDF kirim ke email saya Hafiz Ma'ruf @ulm.id paling lambat 31 Oktober 2025 2359. Jadi UTS-nya setelah ini Bu, take home aja yang final nanti. Oke Bapak, terima kasih. Kalau mau di capture bisa, tapi nanti urusan banyak. Soalnya nanti kalau enggak kalau diulang setelah itu paling lambat tanggal 9 Februari. Tapi kalau kita untuk nanti minggu ke-16-nya lewat dari itu. Jadi supaya cepat kita UTS-nya langsung take home aja. Jadi minggu ke-7 ini, minggu ke-7, minggu ke-8 UTS, minggu depan masuk minggu ke-9 jangan Pak. Ini urusan wujud juga harus tetap. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan silahkan. Untuk absen yang sampai ke ulun yang di minggu sampai minggu ke-8 aman ya Bu ya, tapi mungkin untuk Oke Bapak. yang menyeting absen itu dosen masing-masing. Jadi ulun nggak bisa nyetingkan absennya Pak Pardal. Jadi nanti dia cek aja lagi dengan Pak Pardal gimana. Kalau untuk bahannya Pak Pardal sama sih seperti yang sudah ulun gunakan itu memang bukunya Pak Pardal sama Pak Wawan. Jadi insya Allah kalau bahan nggak ada masalah. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya agak sulit mungkin bisa chat aja sebelum kita tutup. Nanti kami akan kepala dengan Pardal.
lebih baik kalau tidak ada mungkin untuk masa ini bagi yang belum perlu diproses ya. Mohon maaf kalau selama mempersamai sampai beberapa kali kuliah ini ada kesalahan baik yang sengaja atau tidak sengaja. Insya Allah nanti ketemu lagi di minggu depan pada saat diam-diam mulai pada saat diam laporan praktek keistimewaan. Laporan praktek keistimewaan nanti itu kan dibimbing oleh dosen pembimbing, nanti ujiannya online. Nanti ada satu dosen pembimbing, dua pembimbing. Ini nanti insya Allah minggu depan jamnya sama ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, linknya juga ini juga. Nanti silakan kontak dan informasi. Baik, untuk hari ini barangkali sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.